Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'an bi'ulumihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa daharat dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa Majelis Ta'lim Sultan Agung MTSA Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari terlebih dahulu kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan kita masih dapat melaksanakan kajian hadis secara rutin. Mudah-mudahan apa yang akan menjadi pembahasan kita pada saat ini dapat menjadi satu pencerahan, pembuka cakrawala pemahaman dan ilmu pengetahuan buat kita sekalian dalam rangka untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu dan semoga tetap Allah limpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman. Berkaitan kajian hadis kita pada hari ini, kita coba untuk membahas dan menguraikan sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Secara khusus hadis ini merupakan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Wasmuhu Jundub bin Junadah. Jadi kalau kita mendengar seorang sahabat yang disebut Abu Dzar Al-Ghifari, itu nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau telah bersabda kepada sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Secara khusus hadis ini ditujukan langsung pengucapannya oleh Rasulullah kepada sahabat yang bernama Abu Dzar. Tapi secara umum pada hakikatnya ini adalah nasihat dan wasiat buat kita semua kaum muslimin umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Dzarrin, jaddidis safinata fa innal bahra 'amiq. Wa huziz zada kamilan fa innas safara ba'idun. Wa haffifil himla fa innal 'aqabata ka'udun. Wa akhlisil 'amal fa innan naqid basirun." Inilah diantara wasiat yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari dan juga buat kita semua kaum muslimin umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini seolah-olah ada satu makna yang tersirat dari kalimat-kalimat wasiat yang diucapkan oleh Rasulullah di dalam hadis tadi. Yang pertama Rasul mengatakan, "Ya Aba Dzarrin, jaddidis safinata fa innal bahra 'amiq." Ini yang pertama wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Wahai Abu Dzar, perbaharuilah kapal karena sesungguhnya lautan sangat dalam. 'Amiq, karena sesungguhnya lautan sangat dalam.
Apa maksud Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka di dalam uraian hadis ini dinyatakan ahsinin niyata fi kulli ma ta'ti. Maksudnya perbaharuilah kapal karena sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Baguskan niat pada setiap apa yang engkau lakukan. Lakal ajru wan najatu min azabillah. Maka mudah-mudahan engkau akan mendapatkan pahala dan akan mendapatkan keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dari hadis ini, ya, sesungguhnya lautan itu sangat dalam. Maka laut yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini adalah perumpamaan hati manusia. Karena hati itu tempatnya niat, maka kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa membaikkan niat, membaguskan niat dalam setiap amal perbuatan kita dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan niat-niat yang baik kita akan mendapatkan pahala dan akan mudah-mudahan termasuk ke dalam golongan orang yang selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau lautan mungkin ada manusia yang bisa memprediksinya berapa dalamnya. Tetapi tidak ada satupun manusia yang bisa memprediksi antara hati manusia yang satu dengan yang lain. Begitu dalamnya. Sampai diibaratkan oleh Rasulullah bahwa hati itu ibarat lautan yang sangat dalam. Sebagaimana di sini dijelaskan, ya, wa katabal Imam Umar Al-Faruq ila Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Suatu ketika Imam Umar Al-Faruq pernah menulis sebuah risalah, sebuah surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Apa isi tulisan itu? Man khalasat niyatuhu kafahullahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang tulus niatnya, barang siapa yang bersih niatnya, maka niscaya Allah akan mencukupi urusan antara dia dengan sesama manusia. Nah, di sini berarti sangat penting dalam setiap amal itu kita selalu mengawali amal-amal itu dengan niat-niat yang baik. Mudah-mudahan dengan niat yang baik itu kita mendapatkan pahala dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa khudziz zada kamilan fa inna safara ba'idun. Wahai Abu Dzar, kata Rasulullah, ambillah perbekalan yang sempurna. Karena sesungguhnya perjalanan yang ditempuh itu ba'idun, sangat jauh. Ya. Setiap manusia akan menemui saatnya dia akan menjadi seorang musafir, di mana dia akan menempuh perjalanan yang sangat jauh. Ya. Bahkan bukan cuma sangat jauh, tapi dia akan menemukan satu kondisi kepayahan, lelah yang begitu hebat. Jadi makna yang tersirat dari ucapan kalimat hadis ini, artinya tidak setiap segala sesuatu yang ada dalam kehidupan dunia itu harus kita miliki. Tetapi yang kita ambil untuk kita miliki adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang sempurna, yang pada saatnya akan menjadi bekal ataupun modal dalam perjalanan panjang kita yang sangat jauh, dalam musafir yang sangat jauh. Kapan? Musafir yang sangat jauh itu adalah setelah terjadinya ajal sebagai panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika terjadi kematian, itulah saat awal kita akan menempuh satu perjalanan yang sangat jauh. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis tadi. Kemudian yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa khaffifil himla. Artinya ringankan beban kita dalam kehidupan dunia. Fa innal aqabata kaudun. Karena sesungguhnya bukit yang kita daki itu sangat terjal. Ya. Jadi kita dalam kehidupan ini dituntut untuk berhati-hati dalam berbuat, dalam berucap. Ya. Kenapa? Sebab setiap ucapan dan setiap perbuatan akan ada pertanggungan jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam kehidupan diibaratkan laksana seseorang yang mendaki gunung yang terjal. Maka ketika seseorang banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyalahi aturan Allah, mengucapkan kalimat-kalimat
yang justru mendatangkan kemudaratan buat orang-orang yang ada di sekitar kehidupan mereka. Sadar atau tidak sadar, secara tidak langsung berarti kita sudah menambah beban yang akan menjadikan kita semakin berat dalam perjalanan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang ringan bebannya, yang mudah-mudahan bisa sampai mendaki ke atas puncaknya bukit. Tapi sebaliknya orang-orang yang begitu banyak memiliki beban tanggungan dari amal perbuatan mereka yang mendatangkan kemudaratan, kezaliman, memfitnah, adu domba, provokator terhadap orang lain, maka inilah perumpamaan orang-orang yang akan mendaki gunung dengan membawa beban yang begitu banyak, sehingga dia akan merasakan kelelahan, bahkan mungkin dia tidak akan pernah sampai di atas puncak gunung tersebut. Kemudian yang keempat, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa akhlisil amal fa innan naqid basirun. Dan ikhlaskan dalam beramal, karena sesungguhnya zat yang meneliti. Yang meneliti maksud di sini adalah yang membedakan antara perbuatan itu baik atau buruk, niat itu benar ataupun tidak benar. Huwallahu ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, basirun, Allah Maha melihat. Ay muttali'un wa muraqibun di jami'il ahwal. Allah adalah zat yang meneliti dan yang memperhatikan semua kondisi para hambanya. Allah meneliti, Allah memperhatikan semua keadaan para makhluknya. Bukan cuma manusia, termasuk hewan-hewan yang melata, termasuk jin, syaitan, dan para malaikat. Semua tidak terlepas dalam penelitian dan dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasul mengatakan, ikhlaskan, tuluskan ketika engkau beramal. Maka ketika engkau berbuat baik, niatkanlah kebaikan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah zat yang meneliti, zat yang memperhatikan setiap amal perbuatan hambanya itu sangat jeli. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan dapat untuk kita tipu. Allah Maha mengetahui. Walaupun secara lahiriah amal seseorang itu terlihat baik, namun secara batiniah Allah yang lebih mengetahui apakah niat seseorang itu memang benar-benar tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk menjadi orang yang belajar ikhlas dalam beramal. Kita menjadi orang yang tulus dalam setiap berbuat amal kebaikan. Demikian juga ketika itu satu perbuatan mudarat, satu perbuatan maksiat dan dosa, maka kita pun dituntut untuk bertaubat, kembali kepada Allah juga dengan niat yang tulus, bukan karena sesuatu. Sebagaimana dinyatakan dalam sebuah syair, fardun 'alan nas ayyatubu lakinna tarkaz dzunub aujab was-sabru fin naibat sa'bun lakinna fautas thawabi as'ab wad-dahru fi sarfihi ajibun lakinna ghaflatan nasi a'jab wa kullu ma qad yaji qarib lakinnal maut min zaka akrab. Nah, ini sebuah satu syair yang menjadi renungan hendaknya buat kita sekalian. Fardu, wajib atas manusia itu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kewajiban untuk manusia. Lakinna tarkaz dzunub aujab, tetapi meninggalkan perbuatan dosa lebih wajib. Bertaubat itu wajib, tapi meninggalkan perbuatan dosa lebih wajib. Was-sabru bin naibat sa'bun. Menjadi orang yang berlaku sabar dalam menerima kepayahan, dalam menerima ujian dan musibah, itu hal yang berat, hal yang sulit. Tetapi luputnya pahala, kesabaran, itu adalah hal yang lebih sulit. Untuk jadi orang yang sabar dalam menyikapi suatu musibah, dalam menyikapi menerima bala, itu hal yang sulit. Tetapi akan lebih sulit lagi kalau kita menjadi orang-orang yang luput, tidak mendapatkan pahala kesabaran di dalam kita menerima musibah tersebut. Wadahru fi sarfihi ajib. Masa, maksud dahru di sini adalah zaman, masa, perjalanan waktu, fi sarfihi. Jadi masa dalam perjalanannya itu sungguh sangat mengherankan. Kadang-kadang kita menjalani kehidupan ini banyak hal-hal yang begitu membuat kita tercengang. Sesuatu yang sering kali tidak masuk akal mungkin sering kita temui. Inilah perubahan pada zaman dalam perjalanan waktu, sesuatu yang mengherankan. Lakin ghaflatan nas a'jab, tetapi kelalaian manusia itu adalah sesuatu yang lebih mengherankan. Ketika manusia selalu larut dalam kelalaian, inilah suatu hal yang mengherankan. Dia mengaku seorang muslim, dia mengaku sebagai seorang mukmin, tapi dia lalai kepada perintah Tuhannya.
dia lalai kepada syariat nabinya, maka ini sesuatu yang lebih mengherankan. Wa kullu ma qad yaji qarib, dan setiap apa yang akan datang itu sesuatu yang dekat. Lakinnal maut min zaka aqrab, tetapi kematian lebih dekat dari sesuatu yang kita katakan dekat. Hari ini kita berada di hari Senin. Ya, mungkin kita ngomong sebentar lagi waktu zuhur. Kita mengatakan zuhur tidak lama lagi dekat. Tetapi sesungguhnya kematian lebih dekat dari yang kita katakan dekat. Kalau zuhur barangkali 2 atau 3 jam lagi, tapi kematian bisa terjadi sesaat lagi. Lebih dekat dari saat kita menantikan waktu sholat zuhur. Dari waktu ke waktu. Maka sesungguhnya kematian, kalau kita ditanya apa sesuatu yang paling dekat, sesuatu yang paling dekat itu adalah kematian. Dengan sebab datangnya ajal sebagai akhir batas ketentuan waktu perjalanan manusia yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian hadis ini bisa menjadi tambahan pemahaman ilmu pengetahuan dan menjadi sesuatu yang mengingatkan kita semua dari apa yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus kepada sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, dan secara umum ini adalah wasiat untuk menjadi renungan kita bersama dalam menjalani kehidupan. Semoga bermanfaat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.